أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كان, dan jika ada, waqa'al gharimun, yaitu orang-orang yang memiliki hutang, dzu usratin, dan mereka sedang berada dalam kesulitan, fanadhiratun, maka tangguhkanlah lahu, kepada orang yang kesulitan itu. Ai alaikum ta'khiruhu, yaitu wajib atas kamu ta'khiruhu, untuk mengakhirkan kepada orang yang kesulitan itu, ila maisaratin, sampai mempunyai kesanggupan, untuk membayar. Wa antasaddaqu, dan apabila tasaddaqu, kamu mensodakohkan, ayat tatasaddaqu 'alal mu'siri bil ibrahim, artinya kamu mensedekahkan ala mu'siri, kepada orang-orang yang kesulitan itu, bil ibra'i, dengan meleburkannya, artinya menghapuskan hutang. Khairul lakum, itu lebih baik bagi kamu, in kuntum ta'lamun, apabila kamu semua mengetahui. Innahu khairum faf'aluhu, bahwasanya sedekah itu lebih baik, faf'aluhu lebih baik, khairun lebih baik, faf'aluhu maka lakukanlah atau kerjakanlah. Fil hadisi, di dalam sebuah hadis dikatakan, man anzara mu'siran, barang siapa orang yang menangguhkan, mu'siran, kepada orang yang kesulitan, dalam hal ini dalam membayar hutang, aw wada'anhu, atau menghapuskan hutangnya dari orang yang kesulitan tadi, azallahullahu, maka Allah akan memberikan naungan kepada orang tersebut, fi dhillihi, dengan naungan Allah, yauma la dhilla illa dhilluh, pada suatu hari, la dhilla, di mana tidak ada naungan, illa dhilluhu, kecuali naungan dari Allah. Rawahu Muslim. Wattaqu, bertakwalah kamu semua, yauman turja'un, terhadap hari di mana kamu akan dikembalikan. Fihi ilallah, kepada Allah. Huwa, saat dikembalikan itu, yaumul qiyamah, yaitu pada hari kiamat. Saudara-saudara sekalian, summa tuwaffa, kemudian
kamu melakukan itu semua, fihi, di dalam hari itu, kullu nafsin, setiap diri atau setiap jiwa, jazaa, akan mendapat balasan maka sabat dari apa yang dikasabnya atau yang dilakukannya. Amilat, dari amal perbuatan, min khairin, dari kebaikan, wasyarrin, dan juga keburukan. Wahum la yuzlamun, dan mereka semua la yuzlamun, tidak ada yang dirugikan atau tidak ada yang dikurangi, tidak ada yang dizalimi. Binaqsin hasanatin, dengan mengurangi kebaikan, au ziyadatin sayyiatin, atau menambah keburukannya. Di dalam ayat-ayat yang dibacakan tadi, Allah berfirman dan menyampaikan kepada kita semua bahwa apabila kita menemui seseorang yang berhutang kepada kita, hutang uang umpama, dan orang yang berhutang ini betul-betul mengalami kesulitan untuk membayar hutangnya sampai batas waktu yang ditentukan, maka diperintahkan oleh Allah, fanadhiratun, tangguhkanlah, arti beri kesempatan, beri tangguh kepada orang yang berhutang itu yang betul-betul kesulitan untuk membayar. Tapi dalam arti kata di sini bukan orang yang pura-pura tidak bisa bayar, padahal dia punya kemampuan bayar tapi tidak mau bayar, bukan itu. Tapi orang-orang yang betul-betul kesulitan dan kita tahu bahwa dia itu tidak bisa membayar kesulitan hutang itu, maka berilah dia tangguh, berilah dia kesempatan ya, untuk membayar hutangnya ila maisarah, sampai mereka punya kemampuan ya, sampai mereka punya kemampuan untuk membayar hutang-hutangnya itu. Nah kemudian ada yang lebih baik dari itu semua. Wa anta saddaqu, apabila kamu mensedekahkan saja ya. Jadi kalau orang ini sudah beberapa kali ditagih kemudian betul-betul mengalami kesulitan, tidak bisa membayar hutang dalam jangka waktu sekian, sudah beberapa kali kesulitan, sudah bertahun-tahun mungkin kesulitan juga karena memang kondisinya betul-betul sulit, maka alangkah baiknya setelah tadi ditangguhkan, ya diberi tangguh, diberi tempo, kesulitan juga hidupnya, nah itu lebih baik disedekahkan saja, ya disedekahkan dengan cara yaitu menghapuskan. Kita katakan kepada orang yang berhutang itu, sudah mulai hari ini hutangmu lunas dan saya sedekahkan untuk kamu uang itu ya, disedekahkan kepada dia uang tersebut ya. Nah ini kata Allah, khairul lakum in kuntum ta'lamun, ini lebih baik bagi kamu apabila kamu mengetahui. Jadi setelah kita beri tangguh, langkah awal sikap kita terhadap orang yang berhutang kepada kita itu kasih tangguh ya, kasih tangguh dulu, kasih kelonggaran. Kasih kelonggaran itu apakah waktunya yang dikasih kelonggaran atau cara membayarnya. Oke, membayar tapi dicicil umpama begitu. Tapi sekali lagi dengan catatan tidak boleh ditambahi jumlahnya, karena ini akan berkaitan dengan riba yang sudah dibicarakan dalam ayat sebelumnya. Tidak boleh. Jadi kalau seseorang berhutang ke kita 500.000, dia membayarnya 500.000 walaupun dengan cara dicicil, tetap jumlahnya harus 500.000, tidak boleh ditambahi. Jangan sampai gara-gara dicicil 5 bulan kita tambahi, karena kamu menyicil ke saya cuma 5 bulan, maka saya tambah, kamu harus bayar ke sana 550.000. Nah itu yang 50.000 nya adalah riba. Tidak boleh, tetap jumlahnya harus 500.000 walaupun dibayarnya dengan cara dicicil. Jadi memberi tangguh itu boleh waktunya yang kita tangguhkan,
atau cara membayarnya yang dikasih kelonggaran. Tetapi yang terbaik tadi disedekahkan, ya, disedekahkan. Ya. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim di sini bahwa man awdhara mu'siran, apabila barang siapa yang melihat orang yang kesulitan di dalam membayar hutang, awadhan, barang siapa yang memberikan kelonggaran, kemudian menangguhkan atau meleburkan hutang-hutangnya tersebut dengan niat sedekah, maka Allah akan memberikan naungan pada suatu masa di yaumil qiyamah. Pada saat itu tidak ada naungan selain naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini di akhirat nanti balasannya bagi orang yang demikian. Orang yang menjadikan hutangnya itu sedekah kepada orang yang punya hutang. Allah akan beri pahala balasan di akhirat nanti, terutama di padang mahsyar. Karena di padang mahsyar ini betul-betul kondisi panasnya luar biasa. Matahari itu dekat sekali dengan tubuh kita. Dan setiap orang pada saat itu betul-betul merasa kepanasan. Terkecuali orang-orang yang dinaungi oleh Allah. Sehingga walaupun matahari dekat atau panasnya luar biasa, orang tersebut tidak merasakan panas karena dinaungi oleh Allah. Nah, itu maksudnya di sana, di padang mahsyar itu. Di padang mahsyar. Pada saat itu tidak ada naungan, tidak ada yang bisa memberikan naungan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satunya orang yang punya murah hati, orang yang murah hati untuk mensedekahkan hutang itu kepada orang yang berhutang, kepada kita. Ya. Tapi boleh kita menagih, ya. Harus menagih terlebih dahulu. Lakukan penagihan, tapi kalau dia betul-betul kesulitan dan benar-benar sulit, tidak bisa membayar di luar kemampuannya, sudah dikasih tempo berkali-kali, maka lebih baik disedekahkan saja. Itu pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wattaqu yawman turja'un, maka bertakwalah kamu semua pada hari di mana kamu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu pada hari kiamat. Semua kita akan kembali ke hadapan Allah. Dan setiap orang, setiap jiwa akan mendapatkan apa yang dia lakukan sepanjang hidupnya di dunia. Jadi setiap jiwa akan mendapatkan balasannya dari apa yang dia lakukan di dunia. Baik itu berbentuk kebaikan maupun keburukan, tanpa dikurangi sedikit pun oleh Allah. Jadi Allah akan memperlakukan dengan adil. Nah, ini pada hari pembalasan namanya. Pada hari pembalasan Allah akan memperlakukan dengan adil, dan semua amal kebaikan dan keburukan itu tercatat sedemikian rupa. Tidak ada satupun yang bisa lolos atau lepas dari pengawasan Allah. Dan semuanya akan dibalas. Walaupun sebesar zarah kebaikan itu, walaupun sebesar zarah keburukan itu, tetap akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah penegasannya. Jadi apa yang kita lakukan kebaikan itu, jangan khawatir, Allah akan membalas dengan kebaikan pula, dengan nikmat yang besar. Begitu juga kalau melakukan keburukan, maka Allah juga akan membalas secara setimpal. Hanya kasih sayang Allah demikian besar. Apabila seseorang melakukan kebaikan, dilipat gandakan kebaikannya itu. Tetapi ketika orang melakukan keburukan, maka Allah tidak menambah balasan. Jadi kalau keburukan dibalas sesuai dengan keburukannya, tapi kalau kebaikan Allah lipat gandakan pahalanya. Ya. Nah, itulah maha murah dan maha rahmannya Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini
Mudah-mudahan ada manfaatnya dan ini menjadi panduan bagi kita di dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sering kita jumpai hal-hal yang atau peristiwa-peristiwa yang demikian. Walaupun sebenarnya urusan hutang piutang ini memang nanti dalam ayat selanjutnya ada tata cara bagaimana hutang piutang ini harus diperlakukan, ya, harus diberlakukan. Tetap yang punya hutang itu harus dan punya kewajiban untuk membayar. Setiap orang yang punya hutang wajib niat untuk membayar, dan dia memang punya kewajiban untuk membayar. Sebab apabila orang yang menghutangi ini tidak mengikhlaskan, ya, tidak mensedekahkan, tidak meleburkan dari hutangnya, maka kewajiban hutang itu akan tetap dibawa sampai akhirat dan akan ditagih oleh yang menghutangkan. Oleh karena itu berhati-hatilah urusan hutang ini. Tetap kita ketika berhutang harus berniat untuk membayar hutang itu, bagaimanapun caranya. Hanya tadi memang ada kelonggaran bagi Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang-orang tertentu, bukan orang yang akal-akalan, ya, yang tidak mau membayar hutang. Nah, itulah penegasannya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kekeliruan di dalam penyampaian pada malam ini yang singkat ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.